Kesalehan Ayub diuji. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan sangat banyak budak. Dialah orang yang terkaya di antara semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing secara bergilir, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan minum bersama mereka. Setiap kali sesudah hari-hari pesta, Ayub memanggil dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, Ayub bangun dan mempersembahkan kurban bakaran sesuai dengan jumlah mereka semua. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan keluarganya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi layangkanlah tanganmu dan hancurkan segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Firman Tuhan kepada iblis, "Sekarang segala yang dimilikinya ada dalam tanganmu, hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, ketika lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta menjatuhkan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Api Allah telah menyambar dari langit dan membakar habis kambing domba dan para penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta menewaskan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, orang lain datang dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun dan melanda rumah itu di keempat penjurunya. Rumah itu pun roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Ayub pun berdiri, mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, lalu sujud dan menyembah. Ia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan."
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah melakukan yang kurang patut. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau menghasut aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dimilikinya ganti nyawanya. Tetapi layangkanlah tanganmu dan sentuhlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Firman Tuhan kepada iblis, "Baiklah, ia dalam kuasamu, hanya sayangi nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub bisul yang busuk dari telapak kakinya sampai ke puncak kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketiga sahabat Ayub mendengar tentang segala malapetaka yang menimpa dia. Lalu mereka pun datang dari tempatnya masing-masing. Mereka adalah Elifaz orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka sepakat untuk berbelasungkawa dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Mereka lalu menangis dengan suara nyaring, mengoyak jubahnya dan menghampurkan abu ke atas langit di atas kepala. Lalu mereka duduk bersama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Tidak seorang pun mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat betapa berat penderitaannya. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ayub berkata, "Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengujudkannya. Malam itu, biarlah kegelapan mencekamnya. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan, dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan amarah Lewiatan. Biarlah bintang-bintang dini hari menjadi gelap. Biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan beristirahat bersama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya.
atau bersama pembesar-pembesar yang mempunyai emas, yang memenuhi rumahnya dengan perak? Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga beristirahat. Para tawanan bersama-sama menjadi tenang, mereka tidak lagi mendengar suara penindas. Orang kecil dan orang besar ada di sana, dan budak bebas dari tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah payah, dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung datang, mengejarnya lebih daripada harta terpendam, yang bersukaria dalam sorak-sorai, gembira bila mereka menemukan kubur. Mengapa hidup diberikan kepada laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah? Karena pengganti rotiku adalah keluh kesah, dan keluhku tercurah seperti air. Sesungguhnya yang kutakutkan menimpa aku, dan yang kucemaskan mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak dapat beristirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Elifas menegur Ayub. Berbicaralah Elifas orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulut? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah diangkat kembali oleh kata-katamu, dan lutut yang goyah telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu yang terkena dan engkau terkejut. Bukankah takut akan Allah menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapakah yang binasa tanpa bersalah, dan di manakah orang yang jujur dibinasakan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh embusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina tercerai-berai. Suatu pesan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Sewaktu bermenung tentang mimpi di kala malam, ketika orang terbuai dalam tidur nyenyak. Ketakutan dan kegentaran mencekam aku, dan tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, berdirilah buru romaku. Sesuatu berhenti, tetapi rupanya tidak kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara bisikan kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Lihatlah, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Terlebih lagi mereka yang tinggal dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati tergencet seperti ngengat. Dari pagi sampai petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka pun mati tanpa hikmat. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Kepada siapa di antara orang-orang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal ditewaskan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong,
Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena penderitaan tidak muncul dari debu dan kesusahan tidak tumbuh dari tanah. Namun manusia dilahirkan untuk kesusahan, seperti bunga api melayang tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan tak terselami, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang jumlahnya. Ia menurunkan hujan ke atas muka bumi dan mengirim air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi. Orang berduka cita diberi pertolongan. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Nasihat orang licik digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang miskin dari ketajaman mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang papa, dan kecurangan pun tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dia yang melukai, tetapi dia juga yang membalut. Dia yang memukul, tetapi tangannya juga yang menyembuhkan. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengetahui bahwa kemahmu aman. Engkau memeriksa padang penggembalaanmu dan tidak akan kehilangan apapun. Engkau akan mengetahui bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia lanjut, engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkan dan ketahuilah.